lagi di News Show. Oh, menyambung yang tadi ya, Pak Hamid, bahwa ternyata orang tuh saking kangennya ke kampung halaman, akhirnya ya bisa dibilang sedikit memaksakan ada yang mudik lewat jalur darat. Mending kalau pakai angkutan umum atau mobil yang layak. Atau jalan kaki. Itu kan nggak ngejelakain orang lain. Ada yang akhirnya memaksakan diri naik motor. Kalau masih bujangan nggak apa-apa. Suami istri bawa anak pula. Ini Bapak dari Yayasan Kesejahteraan Anaknya gimana sih memandang fenomena ini? Ini hak mereka, tapi mereka jadi kok seperti maksain gitu. Untuk itu ada hal yang penting harus diketahui oleh orang tua maupun oleh masyarakat umum dan pemerintah, yaitu kepentingan terbaik bagi anak adalah hal utama. Itu yang paling penting. Untuk itu, terutama bagi orang tua, pada saat proses mau mudik itu, awalnya dia harus mempersiapkan fisik dan mental anak itu sendiri. Selanjutnya dia harus memastikan bahwa pemilihan jenis transportasi itu kan sekarang kita bukan hanya fokus dari Jakarta, tapi dari berbagai daerah juga harus dia kembali ke kampungnya itu, baik darat, udara maupun laut. Khusus untuk darat, terutama dalam pemilihan transportasi pribadi, dia harus memastikan bahwa kendaraan dia itu aman. Dan pemerintah sekarang sudah ambil bagian, karena dengan kasus beberapa tahun yang lalu mudik dengan motor itu adalah hal yang berbahaya. Akhirnya mereka mengeluarkan kebijakan bagi orang tua yang mau mudik dengan motor disarankan untuk dititipkan di kapal laut atau lewat kereta. Akhirnya ibu-ibu dan anak-anak ini akan menggunakan bis yang difasilitasi oleh pemerintah. Itu adalah hal yang positif untuk tahun ini. Harapannya dengan seperti itu ada perhatian dari pemerintah yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dan contoh-contoh seperti ini harapannya ke depan kita terus advokasi bahwa hak anak untuk mudik itu adalah memang haknya dia, tapi kita harus memperhatikan kepentingan. Atau secara simpel, kalau memang belum bisa menabung, bisa menunda mudik untuk tahun depan juga nggak masalah ya. Nggak mesti tiap tahun sebenarnya mudik ini ya Pak ya. Kan untuk itu ada prosesnya kan. Kalau mudik itu kayaknya tahun depan kita baru mudik. Itu nggak masalah. Awal tidak jadi masalah. Untuk mempersiapkan itu harus ada diskusi. Yang perlu ditekankan ini hak, tapi nggak perlu tiap tahun juga gitu. Apalagi memakai sepeda motor. Ini kalau kita bicaranya ya, Ibu Brigadir nih, katanya tahun ini akan ada 2,37 juta unit motor yang akan mudik nih. Itu naik 4,3%. Udah siap nggak? Udah siap nggak nih? Jadi sebenarnya untuk kepolisian sendiri menyarankan kepada masyarakat agar tidak mudik menggunakan sepeda motor karena memang sangat berbahaya ya. Karena memang itu sangat berbahaya dan tingkat kecelakaannya memang jauh lebih tinggi daripada kendaraan roda 4. Untuk itu juga banyak dari pemerintahan maupun dunia usaha lainnya mengadakan mudik gratis. Seperti saat ini di Polda Metro Jaya sendiri ada 16 perusahaan dari BUMN maupun 16 perusahaan swasta yang mendaftarkan dirinya untuk bisa mudik bareng gratis masyarakat. Itu peserta mudiknya boleh siapa aja? Iya, boleh siapa aja. Bukannya harusnya retailernya mereka atau enggak, apa? itu bebas siapa aja. Iya. Dan dari pihak bagus ya. Dan dari pihak kepolisian sendiri akan mengawal mudik gratis tersebut. Seperti di Polda Metro Jaya, kami dari jajaran Polda Metro Jaya akan mengawal sampai dengan ke batas hukum wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan akan dilanjutkan dari Polda selanjutnya. Maksudnya dikosongin jalannya gitu apa gimana? Enggak, dikawal. Oh, dikawal aja. Tapi berantai setelah Biasa dari kalau pejabat dikawal kan dikosongin jalannya. Ya jangan gitu. Tapi gini, biasa orang Indonesia ya, udah dikasih bis kota, udah dikasih ini segala macam, tetap naik sepeda motor. Padahal ini rasio potensi kecelakaannya dalam 10.000 unit sepeda motor, 25 unit itu pasti celaka. Dari 10.000 ada 25 unit. Artinya orang tetap naik motor kan? Bisa bilang nganterin nyawa ya. Iya, makanya. Nah sekarang nih buat yang tadi kan buat yang nggak mau pakai motor. Nah yang antisipasinya atau campaign yang dilakukan oleh kepolisian untuk yang memakai motor di jalan nanti gimana? Iya, kok memang ada yang tetap menggunakan sepeda motor, kami menyarankan agar masyarakat tidak membawa barang berlebih dan juga tidak membonceng lebih dari satu orang. Berarti satu motor hanya 2 orang penumpang. 2 orang. Dan juga tidak membawa anak kecil ya Pak, sangat berbahaya sekali. Kadang-kadang anak kecil ditaruh di depan. Iya.
padahal menjadi tameng dari orang tuanya kan. Jadi kayak bumpernya ya. Iya. Dan yang paling penting adalah mungkin beristirahat sesering mungkin ya. Iya, beristirahat sesering mungkin karena juga dari polisi dan stakeholder lainnya kami membuka pos-pos terpadu juga layanan kesehatan ada di pos-pos tersebut karena masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Ini karena ada berita ya mungkin saking kelelahannya dia beristirahat di warung dan istrinya ketinggalan di warung. Sengaja itu. Pengen kawin lagi. Nah, ini sengaja pura-pura ketinggalan. Sengaja itu Pak. Jadi gimana Pak? Jadi maksud antisipasinya gimana nih? Ini kan itu kan melanggar hukum sebenarnya kan. Ya. Cuma saya nggak pernah lihat ada yang ditilang atau gimana itu. Memang advokasi itu penting. Kalau tahun-tahun belakangan memang kasus-kasus itu ada, tapi dengan ada kebijakan sekarang itu bahwa orang tua yang mau mudik dengan motor disarankan harus menitipkan atau dia mengalihkan. Tapi masih disarankan kan Pak? Tetapi sudah difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan kapal laut bekerjasama dengan Angkatan Laut. Kalau dari sisi kepolisian nih, kalau misalnya ada tuh yang nekat tetap bawa anaknya terus terjadi sesuatu kayak waktu itu ada anaknya yang sakit keras akhirnya meninggal, ini bisa orang tuanya itu baru ketahuannya pas lagi nyampe lagi. Iya. Biasanya dari kepolisian sendiri kami kan menyiapkan beberapa bus ya. Jadi kalau misalkan terbukti seperti tahun lalu, misalkan sudah dihimbau, kemudian kita kedapatan seperti itu penumpang dengan penumpang berlebih, kita jadi mengambil langkah ya sudah anak dan istrinya bisa ikut dari bus, bapaknya silakan melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor. Itu bagus banget. Oke, tepuk tangan dulu nih informasi. Kadang-kadang sebenarnya dari kepolisian, dari pemerintah sudah melakukan tapi informasinya kurang sehingga masyarakat nggak tahu. Mudah-mudahan dengan menonton acara ini jadi tahu ya, Mo. Iya, betul. Dan satu lagi sebenarnya kan orang Indonesia, bukan orang Indonesia sih, manusia pada umumnya tuh pengennya murah meriah ya. Tapi murahnya doang yang ditekankan gitu, tapi tidak faktor keamanannya enggak. Ini ya sebagai apa jawaban terakhir lah ya dari kedua narsum. Ini apa sih tipsnya untuk mudik aman, sehat, bisa murah juga? Coba dari Pak Hamid dulu nih gimana? Kita terutama yang melibatkan anak-anak. Iya, kita pastikan kepentingan mereka itu harus jadi utama. Lalu kemudian kedua, berdiskusi dulu dengan anak. Lalu yang paling penting adalah memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan anak. Dia untuk memenuhi itu orang tua harus dengan cerdas. Mengutamakan anak itu adalah hal yang utama. Dan kalau belum ada budgetnya, jangan sudah untuk menunda tahun berikutnya. Ya, sebagai informasi belakangan juga beberapa operator dari seperti bandara, lalu terminal itu sudah memfasilitasi layanan-layanan untuk anak. Jadi anak-anak yang mau siap jalan itu mereka bermain dulu karena ada fasilitas bermain. Kemudian kalau orang tua yang membawa baby, dia bisa menyusui di ruang laktasi. Beberapa sekarang fasilitas sudah mulai. Dan hal menarik adalah pemerintah sudah mulai terbuka atau menaruh perhatian pada keselamatan anak. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita memastikan orang tua itu memiliki kesadaran tinggi untuk mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan anak. Gimana nih? Ya, kalau dari pihak kepolisian tentunya kami menyarankan bagi para pemudik tentunya agar yang pertama adalah yang tersiap tadi, siap mentaati peraturan bila Anda memang nanti akan mudik. Kemudian juga siap kondisi fisik Anda, dalam artian tidak memaksakan bila Anda lelah. Yang kemudian ketiga, siap kondisi kendaraan. Jadi kita pastikan dulu kendaraan kita benar-benar dalam kondisi siap untuk berlalu lintas. Kemudian juga untuk pengamanannya sendiri dari polisi 100% dikerahkan anggota Polri di lapangan untuk membantu para pemudik dan juga mengamankan mudik 2014 ini. Wow, luar biasa. Kayaknya sih pemerintah udah siap, kepolisian udah siap, dan kitanya juga harus siap. Tepuk tangan untuk kedua narsum. Terima kasih untuk Brigadir Eka dan juga Pak Hamid. Sukses untuk keduanya. Terima kasih sudah datang ke studio kami. Dan habis ini kita akan ketemu sama